Untuk indukan, pastikan energi metabolismenya itu dipenuhi atau dinaikkan ketika musim hujan. Kenapa? Karena yang paling menunjang lah dari semua itu, jadi meskipun sebagus apapun perawatan, vitamin, jamu-jamuan ya, kebersihan, kalau nggak ada Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, di kesempatan sore kali ini sore ya, dan kebetulan ada sinar matahari. Di kesempatan sore kali ini saya akan membahas, karena banyak sekali yang inbox atau yang WA atau yang komen, Mbak gimana sih cara menghadapi cuaca di musim hujan, dimana musim hujan itu banyak sekali ayam terserang penyakit. Nah, di sini sudah seringkali saya jelaskan bahwa musim hujan itu musim penyakit berkembang biak. Kenapa? Karena kondisi tanah atau pH tanah yang tidak seimbang itu akan memicu berbagai banyak sekali bermunculan penyakit. Ya, dimana kalau curah hujan tinggi, otomatis itu akan menyebabkan kandang itu menjadi lembab. Meskipun ya kandang itu dalam posisi kering, otomatis kalau hampir tiap hari ya, tiap pagi dan sore hujan, itu otomatis akan membuat kandang itu menjadi pH-nya lebih berubah ya, gimana akan membuat pH tanah itu menjadi asam. Oke, balik lagi ke tanah yang masam ya, atau pH tanah itu asam. Ya, kenapa pH tanah asam itu sangat memicu penyakit lebih cepat datang di kandang kita. Terlebih ayam itu notabene tidak bisa terkena air ya. Jadi misalnya kandang terlalu basah atau kandang terlalu becek, itu ayam pasti akan sakit. Pasti akan mengalami penurunan antibodinya. Nah, tanah yang masam itu tanah yang seperti apa ya? Yaitu tanah yang pH-nya itu di bawah 6,5 dan 6. Jadi di bawah itu. Karena pH tanah yang normal itu adalah 6,5 ya pH-nya. Dimana musim-musim hujan itu kenapa banyak sekali mengundang beberapa penyakit untuk ayam. Contoh ayam-ayam pembesaran seperti ini ya, ini kan sangat banyak sekali menghasilkan kotoran ya, dan makannya pun banyak. Namun ada beberapa ayam yang memang notabene itu pakannya sedikit. Oke, lupakan dengan pakan irit ya. Kita balik lagi ke topik pembicaraan. Dimana ada yang bertanya, Mbak gimana cara mengatasi musim hujan ya, dimana musim hujan itu banyak mengandung penyakit ya. Di awal sudah saya jelaskan kenapa musim hujan itu musim yang sangat menakutkan ya. Nggak hanya hujan sih sebenarnya, musim panas juga menakutkan bagi kita peternak ya. Terlebih gimana kita pintar-pintar menyikapi kedua musim tersebut. Sedangkan yang di sini yang akan kita bahas ya, yaitu musim hujan.
Karena banyak sekali kondisi kandang ketika musim hujan terus menerus itu akan banyak terjadi aratan. Itu udah otomatis. Banyak terjadi berbagai macam penyakit dari berak darah, berak kapur ataupun snot. Terus langkah apa aja atau apa saja yang harus kita persiapkan ketika menangani di musim hujan? Yang pertama ya. Yang pertama ini khusus untuk ayam secara global. Yang pertama itu kita wajib memastikan bahwa keadaan kandang itu selalu kering. Ya, selalu kering dan bersih. Itu harus wajib kita lakukan. Kenapa? Karena kandang yang basah atau kandang yang kena hujan, yang jembrek lah bahasa Jawanya, itu akan membuat ayam menjadi kedinginan. Itu yang pertama ya, untuk ayam secara global, yaitu harus membuat kandang itu menjadi kandang yang kering. Nah, gimana cara membuat kandang itu menjadi kering? Yang pertama, timbun semua area kandang yang membuat aliran air itu masuk. Misalnya kayak menjadi apa ya jenenge bahasa nasionalnya, membuat tanah itu menjadi banyak airnya gitu loh. Jadi kayak dia itu jembrek. Nah, itu wajib kita timbun agar menjadi alas kandang ataupun daerah kandang yang tidak basah. Itu yang pertama, kuncinya. Nah, cara membuat alas kandang itu menjadi kering bagaimana? Yang pertama, bisa kita rajin semprot dengan probiotik, bisa. Ya, dimana probiotik itu mampu menggemburkan tanah ya, bukan membecekkan tapi menggemburkan tanah, itu bisa. Atau bisa juga semprot dengan disinfektan yang mampu menggemburkan tanah dan mampu membuat tanah itu menjadi kering. Ya, banyak sekali jenis probiotik ataupun jenis disinfektan yang membuat tanah itu menjadi kering dan aman. Itu banyak sekali. Tinggal kalian milih ya. Milih saja salah satunya yang mudah didapat dan mudah dicari. Itu yang pertama, tanah. Yang kedua, jadi peternak itu jangan jorok lah. Joroknya dalam arti kata itu kandang itu rajin dibersihkan. Kenapa? Karena kalau kandang kotor, kandang itu jorok, otomatis ayam akan mudah terserang penyakit. Nah, caranya gimana? Bersihkan ya seluruh kandang dan area kandang, bahkan tempat makan atau tempat minumnya. Kalau tempat makan, tempat minum itu sehari sekali, itu minimal. Lebih banyak, lebih sering, lebih bagus. Tapi kalau alas kandang seperti ini ya, itu minimal 1 hari sudah diganti atau kita bersihkan. Kenapa? Karena ya, dan kebetulan kita pakai metode terbaru ini ya, pakai talang kotoran. Dimana musim hujan itu lalat banyak ya di bawah, dan dia itu bisa bertelur sampai ke dalam tanah. Jadi kalau seperti ini kita bisa bersihkan setiap hari, otomatis lalat tidak akan sampai bertelur. Kalaupun dia bertelur, dia akan di tempat penampungan. Ya, terlebih kalau kotorannya itu sudah bisa kita atasi, otomatis amoniak bisa kita atasi, dan itu aman. Itu yang nomor 2, syarat nomor 2 dalam menghadapi musim hujan ya, yaitu kebersihan kandang atau sanitasi kandang. Nah, yang ketiga berikan vitamin bebas, mau vitamin organik ataupun vitamin sintetis atau vitamin kimia. Yang penting ayam itu sehat. Jadi terserah mau diberikan vitamin model apa aja, terserah, yang penting ayam sehat ya. Berikan vitamin ya untuk ayam untuk menunjang antibodinya agar lebih kuat dan tahan banting dalam menghadapi pancaroba, contohnya hujan yang terus-menerus. Oke, ketika vitamin sudah kita lakukan di musim hujan, bebas mau vitamin apa aja ya, terserah. Yang penting tujuan ayam kita adalah supaya sehat.
Nah, ketika vitamin sudah diberikan, otomatis ada dopingan. Nah, ini yang paling sangat membantu bagi saya, khususnya di peternak serikandi Lampung ya. Bahwa yang keempat ini adalah yang paling membuat cita rasa ayam menjadi lebih gurih untuk dinikmati. Apa itu? Oke, kita bahas yang keempat. Yang keempat adalah jamu-jamuan. Ya. Jamu-jamuan ini adalah antibiotik herbal yang sangat berpengaruh bagi kesehatan ayam dan cita rasa ayam. Oke. Nah, ini calon induk-indukan pedaging ya. Usia 3 bulan, 2 bulan dan 2 bulan setengah. Ya, semua ada di sini. Ini sudah kita seleksi. Oke, balik lagi ke topik ya. Bahwa jamu-jamuan itu salah satu cara untuk melawan musim hujan. Jamu-jamuan dikencangkan bebas, mau jamu apa aja, yang penting terbuat dari bahan-bahan herbal atau bahan empon-empon yang ada di Indonesia. Banyak kayak seperti jahe, kunyit. Nah, kalau jamu di farm kita itu namanya jamu anti badai. Ya, jamu anti badai itu bisa kita simak videonya di video pertama sekali peternak serikandi membuat video. Itu bisa kita lihat bersama-sama, di mana komposisinya itu ada sekitar 9 jenis. Jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, sirih, dan temulawak. Ya, dimana empon-empon ke-9 itu semua sangat bagus untuk menaikkan imun ayam. Oke, kita tinggalkan ke nomor 4 ya, jamu-jamuan tersebut. Nah, gimana Mbak kalau di musim hujan itu kita pakai vaksin atau ayam kita divaksin? Nggak apa-apa. It's okay, aman gitu loh. Jadi untuk semuanya itu ya, semua fungsi jamu-jamuan dan vaksin itu hampir sama. Hampir samanya gimana? Sama-sama untuk menaikkan antibodi ayam. Ya, sama-sama untuk menaikkan antibodi ayam agar dia lebih upgrade lagi antibodinya. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindarkan musim hujan di farm kami ya, atau farm kita yang sudah kita buktikan selama 3 tahun berturut-turut tuh, alhamdulillah tingkat kematiannya itu menjadi lebih minim atau hampir tidak ada kematian ya. Nah, itu untuk globalnya. Kalau di mana peternak serikandi itu kan mempunyai ayam ya, petelur khususnya Elba. Itu gimana sih caranya ya kan? Sementara ini indukan. Nah, untuk indukan ya, pastikan energi metabolismenya itu dipenuhi atau dinaikkan ketika musim hujan. Kenapa? Karena kalau musim hujan, indukan atau ayam apapun itu akan mengalami masa di mana dia bermalas-malasan ketika cuaca sangat dingin. Sedangkan energi metabolisme itu mampu membuat ayam menjadi energik. Ya, energik atau lebih aktif. Nah, sedangkan energi metabolisme itu bisa kita temukan di media apa aja. Nah, itu sudah kita bahas juga sebenarnya. Sudah kita bahas juga ya di video-video kita sebelumnya bahwa energi metabolisme itu bisa ditemukan pada jagung. Ya, jagung giling ya. Jangan sampai di musim hujan kalian memberikan jagung utuh. Ya, kecuali di cuaca ataupun tingkat suhu yang memang rendah. Di daerah-daerah pegunungan itu boleh pakai jagung utuh, karena itu kan otomatis tiap hari cuacanya dingin. Tapi kalau untuk daerah
kita daerah Lampung khususnya itu jangan sekali-kali memberikan jagung utuh ya untuk di musim hujan. Kenapa? Karena jagung utuh itu proses pemecahannya itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa ya, dimana jagung utuh untuk musim atau untuk cuaca di Lampung yang tidak menentu itu akan membuat ayam malah menjadi macet di tembolok. Berikan jagung giling yang benar-benar kering ya, bisa pecah 8 ataupun pecah 6, yang penting jangan pecah 1000 ya, itu kayak judul lagu. Oke, balik lagi ke topik ya, berikan jagung giling. Kalau tidak ada jagung giling, boleh bisa air gula ya. Air gula itu sudah mempunyai kandungan energi metabolisme yang cukup tinggi ya, meskipun yang paling tinggi adalah jagung. Atau berikan tiap hari untuk tambahan energi metabolisme adalah minyak goreng ataupun minyak jelantah ya, dimana dosis penggunaan minyak goreng adalah 2-3% dari total ransum ya, jangan berlebihan karena minyak goreng itu mengandung lemak yang tinggi juga dan energi metabolisme yang tinggi juga. Nah, namun energi metabolisme jangan berlebihan. Kalau berlebihan misalnya dalam penggunaan jagung ataupun air gula atau minyak, terutama jagung, itu mampu membuat ukuran telur itu menjadi besar, yang tadinya hanya mencapai 45 gram itu bisa menjadi 50 gram. Jadi hati-hati, jangan terlalu berlebihan memberikan jagung kepada indukan-indukan kita ya, karena ketika ukuran telur itu besar, lama-kelamaan ayam akan menjadi porlep. Meskipun porlep itu banyak sekali penyebabnya, tapi salah satunya adalah ketika ukuran telur itu menjadi lebih besar di atas rata-rata dia mengeluarkan ukuran telur setiap harinya. Jadi hati-hati untuk penggunaan energi metabolisme ya. Nah, kalau untuk cara menyikapinya, gunakanlah sedikit saja, hanya sebagai tambahan saja, mak pure, sak pure gitu, jangan terlalu banyak. Dimana pakan aduan petelur itu kan sudah ada jagung gilingnya. Jadi kalau dia sampai 30% ke atas, otomatis telurnya akan menjadi besar-besar dan lama-kelamaan ayam itu tidak akan bisa mengeluarkan telurnya. Kalau ayam tidak bisa mengeluarkan telurnya, lama-kelamaan saluran untuk produksinya itu akan mengalami terkontaminasi lah dari pembusukan telur yang tidak bisa dikeluarkan tersebut. Akhirnya dia mati, atau bahkan ada yang sampai terlalu besar telurnya sampai ayam tuh nggak kuat ngeden. Kalau manusia itu bisa disesar, tapi kalau ayam nggak tahu saya cara nyesarnya. Nah, itu lebih hati-hati ya. Penggunaan energi metabolisme bagus, tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak bagus. Oke? Kalau untuk yang lainnya, misalnya kalau probiotik yang kita kembangkan ya, maksudnya yang kita kembangkan dengan bantuan Om Renan, itu kan ada gulanya atau molasenya, itu bisa diberikan dicampur dengan jamu tersebut, itu bisa ya. Yang selanjutnya ini yang paling menunjang lah dari semua itu. Jadi meskipun sebagus apapun perawatan, vitamin, jamu-jamuan ya, kebersihan, kalau nggak ada fumigasi ya, fumigasi itu pengasapan ya, pengasapan yang dilakukan pagi hari jam 9 dan sore hari jam 6, itu sangat berpengaruh. Karena kalau musim hujan kan kita nggak bisa semprot ya. Musim hujan, ketika hujan turun, kita nggak bisa semprot, kecuali kita memang menyemprotkan cuka. Cuka mampu menetralkan pH tanah, itu bisa
ya, cuka. Tapi untuk menjangkau ke seluruh sela-sela kandang ya, kita harus menggunakan atau tanpa putus, dan sampai sekarang ini pun saya gunakan fumigasi itu sore hari ketika memang musim panas ya, sore hari, karena fungsi fumigasi itu banyak sekali ya, terlebih khususnya untuk ayam sendiri ataupun untuk lingkungan kandang itu bagus. Kenapa? Karena mampu mengusir hama ataupun predator ataupun serangga yang mampu membahayakan bagi ayam. Selain untuk mengusir atau menggeser pertumbuhan virus dan bakteri di dalam kandang, juga mampu mengusir hama dan serangga tersebut. Contohnya ya, dengan adanya fumigasi setiap hari, predator seperti tikus, ular, musang, biawak itu dia akan menyingkir. Kenapa? Karena ada asap bakaran itu, otomatis dia akan menyingkir. Setelah saya pahami bahwa asap itu mampu menghindarkan beberapa predator yang sangat merugikan bagi ayam ya, khususnya musang itu luar biasa ya. Kalau sekali makan itu satu kandang itu bisa habis kadang-kadang. Kalau ayamnya gede itu bisa 5 ekor lah, tapi kalau ayamnya kecil itu satu kandang bisa habis, sama seperti tikus ya. Jadi harus gunakan fumigasi ya di pagi hari dan sore hari jam 9 dan jam 6 agar pertumbuhan bakteri dan virusnya tidak menjadi banyak atau tidak berkembang di dalam kandang karena pH tanah yang asam karena curah hujan yang tinggi. Begini saja yang bisa saya sampaikan tentang cara menanggulangi musim hujan ya yang terjadi di sekarang ini. Terlebih Indonesia ini cuacanya memang sudah tidak bisa diprediksi lagi, kadang hujan kadang panas, kadang musim kemarau dijadikan musim hujan dan musim hujan dijadikan musim kemarau. Nah, salah satunya untuk peternak, sebagai peternak kita harus pinter-pinter ya dalam memahami semua itu. Oke, begini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, kami peternak Sri Kandi Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.